Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar pemain timnas Eliano Raiders perpanjang kontrak di PEC Zwolle. PEC Zwolle akhirnya menuntaskan teka-teki mengenai masa depan Eliano Raiders. Winger naturalisasi timnas Indonesia itu memperpanjang kontrak berdurasi 2 tahun bersama klub Liga Belanda tersebut. Dengan kontrak baru itu, Eliano Raiders setidaknya akan bertahan di PEC Zwolle hingga musim panas 2027 bulan Juni. Eliano Raiders mengaku bahagia bisa memperbarui kontraknya bersama PEC Zwolle. Menurutnya, klub tersebut adalah rumah baginya. PEC Zwolle adalah klub saya merasa betah di sini dan saya menikmatinya di sini, kata Eliano dikutip dari laman resmi klub. Raiders menandatangani kontrak pertamanya untuk PEC Zwolle pada tahun 2018 pada usia 17 tahun. Sejak itu, Raiders telah bermain di berbagai posisi di klub tempat dia berada di tribun saat masih kecil. Justin Hubner bakal tinggalkan Wolverhampton. Bek tim nasional Indonesia Justin Hubner dikabarkan segera meninggalkan Wolverhampton Wanderers. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Hubner sendiri di media sosial Instagram pribadinya @JustinHubner5. Seperti yang diketahui, saat ini Hubner sudah mulai jarang dimainkan di Wolves, julukan Wolverhampton U21. Padahal dulunya Hubner adalah pemain inti, bahkan dipercaya sebagai kapten di Wolves U21. Namun semuanya berubah semenjak Hubner dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka pada Maret 2024 lalu. Hanya 4 bulan di Jepang, Hubner kembali ke Wolves pada Juli 2024 dan kehilangan tempat. Hubner pun merasa perlu pindah tim. Ia menilai kemampuan dirinya yang baik perlu menit bermain lagi untuk bisa terus berkembang, sehingga pindah klub dirasa adalah solusi terbaik. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini, Wolves U21. Saya akan meninggalkan klub ini musim ini. Ini gila karena bek terbaik di sini tidak punya kesempatan bermain, ujar Hubner di Instagram pribadinya. Timnas Indonesia Putri juara Piala AFF 2024. Laga Timnas Putri Indonesia versus Timnas Putri Kamboja digelar di New Laos Stadium, Vientiane pada Kamis 5 Desember malam. Garuda Pertiwi menang 3-1 dalam pertandingan tersebut. Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF Wanita 2024. Keberhasilan Timnas Putri Indonesia semakin manis sebab Freva resmi keluar sebagai top skor turnamen dengan 3 gol. Pemain berusia 21 tahun itu mencetak 2 gol di partai final yang berarti penting. Sementara 1 gol lainnya ditorehkan pada laga semifinal melawan Timnas Putri Singapura. Bojan Hodak sangat kecewa Persib gugur di level Asia. Persib Bandung menelan kekalahan saat menjamu Zhejiang FC pada pertandingan pamungkas grup F AFC Champions League 2 di Stadion Sijalak Harupat. Membawa ambisi lolos ke babak 16 besar, Persib justru keok dengan skor akhir 3-4. Bahkan di babak pertama, permainan Persib seperti kehilangan gairahnya. 3 gol bersarang ke gawang Kevin Ray Mendoza. Di babak kedua, Persib memang sukses memperkecil ketertinggalan, tapi dengan skor akhir 3-4, asa Persib melaju ke babak 16 besar sudah tertutup rapat-rapat. Setelah pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak tak menampik anak asuhnya bermain begitu buruk. Strateginya di lini belakang tidak berjalan mulus, sehingga membuat Persib kebobolan banyak gol di laga tersebut. Hasilnya buruk, saya pikir adalah menyerang kami bermain cukup baik. Kami punya peluang dan kami mencetak 3 gol, kata Bojan. Jadi menurut saya sudah tidak perlu lagi menjadi pembahasan, tapi pertahanannya sangat buruk. Sekali lagi ada kesalahan individu yang terjadi, ungkap Bojan menambahkan. Rumor Persib ingin datangkan Matheus Pato. Nama Matheus Pato tentu tak asing di telinga pecinta sepak bola di Indonesia yang memperkuat Borneo FC di 2 musim yang berbeda, yakni 2022-2023 dan 2023-2024.
Selama 2 kali membela Borneo FC, Matius Pato berhasil tampil menjanjikan dan menjelma menjadi predator ganas yang haus gol. Sosoknya acap kali menjadi momok menakutkan bagi lawan. Kala itu ia mengemas 25 gol dan 3 assist dari 32 laga bagi Borneo FC. Selanjutnya di gelaran Liga 1 2023-2024, Matius Pato mengemas 3 gol dari 3 pertandingan bagi Borneo FC sebelum hijrah. Di sisi lain, Matius Pato melalui Instagram pribadinya memberi kode akan kembali ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Kontraknya bersama SD Taishan di Liga China akan berakhir pada 31 Desember 2024 ini. Kondisi itu bisa dimanfaatkan Persib Bandung untuk menggait Matius Pato secara gratis. Tragis terkena lemparan pemain Persebaya buta. Insiden itu terjadi usai Persebaya dijamu Persema Malang pada pertandingan Liga Indonesia di Stadion Gajayana Malang 26 Desember 1995. Saat itu Nur Kiman jadi salah satu andalan tim Bajul Ijo dan sukses meraih 1 poin usai kedua tim bermain imbang 1-1. Bus yang dinaiki pemain Persebaya diserang oknum supporter Persema Malang dan kaca di sebelah tempat duduk Nur Kiman pecah lalu mengenai matanya. Saat itu Nur Kiman duduk di pinggir atau dekat dengan kaca bus. Ia bersebelahan dengan Mursyid Effendi. Setelah peristiwa itu, pandangan Nur Kiman terganggu. Dia pun gantung sepatu saat usianya baru 22 tahun. Nur Kiman tidak ingin ada lagi yang menjadi korban rivalitas supporter. Nur Kiman mengirim pesan agar supporter bisa menjaga keindahan sepak bola agar tidak ada kejadian-kejadian negatif lainnya. Top asis Liga 1, William Marcellio rendah hati. William Marcellio, gelandang serang Arema FC, kembali menampilkan performa luar biasa saat timnya menang 3-0 atas Persita Tangerang pada pekan ke-12 lalu. Meski dinobatkan sebagai man of the match, William memilih rendah hati, menyebut keberhasilannya adalah hasil kerja keras tim. Tambahan 2 assist itu membuat William kini memuncaki daftar top assist sementara Liga 1 dengan total 7 assist. Penghargaan individu ini sangat berarti, tetapi menurut saya semua ini karena tim. Saya tidak bisa melakukannya sendirian, seperti yang selalu saya katakan, ujar pemain asal Brazil berusia 28 tahun tersebut. Dengan performa yang konsisten, William kini menjadi kandidat kuat untuk penghargaan pemain terbaik bulan Oktober versi Liga 1 Match dan pemain terbaik bulan November versi API. Pesan bonek ke Aremania, datanglah layaknya singa. Pertemuan kedua tim selalu penuh gengsi, baik di dalam maupun luar lapangan. Rivalitas bonek dan Aremania sebagai pendukung setia kedua tim selalu mewarnai laga derby Jatim ini. Dalam pertandingan, sebuah pesan menyentuh dari bonek untuk Aremania menarik perhatian publik. Pesan ini diunggah melalui akun Instagram @persebayafans27 yang menegaskan pentingnya sportivitas di laga sengit tersebut. Datanglah layaknya singa, jangan menyamar sebagai buaya. Tulis akun tersebut mengajak Aremania untuk hadir dengan jujur dan terbuka. Kalimat tersebut dianggap sebagai bentuk pisiwar khas rivalitas derby Jatim yang tak pernah kehilangan tensinya. Unggahan itu langsung mendapat respon ramai dari para bonek di kolom komentar. Banyak dari mereka memberikan tanggapan bernada sindiran, namun tetap dalam batas kreativitas tanpa menyulut provokasi berlebihan. Paling nyamar jadi kucing, tulis salah satu bonek, menunjukkan sisi humoris ke supporter fanatik. Ada juga komentar seperti PC War dimulai, yang menandakan atmosfer panas jelang laga derby Jatim sudah dimulai. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Duel Borneo FC versus BSC Semarang berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan pada Jumat sore. Kedua tim sama-sama punya sederet banyak peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Skor pun berakhir 0-0. Laga Persik Kediri vs Madura United digelar di Stadion Brawijaya Kediri pada Jumat sore. Gol sematawayang dalam laga ini dicetak oleh Hamra Hehanusa pada menit ke-15. Sementara itu di pertandingan lainnya, Persija menang dan menaklukkan tuan rumah Semen Padang 1-0. Gol tunggal Persija dicetak oleh Rio Matsumura pada babak kedua.
Semen Padang terus menekan gagal mencetak gol. Carlos Eduardo bermain sangat baik di bawah gawang Persija. Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1. Persija Jakarta naik ke peringkat kedua di bawah Persebaya Surabaya. Sementara itu Borneo FC tertahan di peringkat keempat, namun rawan banget disalip apabila tim di bawahnya menang. Persik Kediri juga masih di papan tengah atau peringkat 10. PSIS lumayan dapat 1 poin dari Borneo FC, jadi aman di posisi ke-14. Dan yang paling kasihan tentu aja Semen Padang tertahan di zona degradasi karena kalah dari Persija. Dari hasil Liga 1 yang baru aja usai, derby Jatim berhasil dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor keramat nih 3-2. Sempat bermain imbang sampai menit akhir, Persebaya menentukan kemenangan di detik-detik terakhir lewat penalti dari Flavio Silva. Sementara itu di pertandingan lainnya, Malut United bermain imbang dengan Dewa United 1-1.